Halo kawan Puan, terima kasih masih setia dengan Heart Story, Puan Bersuara, Puan Berdaya. Kita masih dengan Mbak Mariana Amiruddin membahas tentang perempuan dan juga kekerasan ekstremis. Nah, Mbak Mariana, kita kan berbicara tentang kekerasan ekstremis, tapi kan itu juga tidak bisa jauh ya dengan istilah radikalisme dan juga terorisme. Sebenarnya apa sih perbedaannya Mbak Mariana? Silahkan. Iya, awalnya memang orang banyak menyebut istilah radikalisme ya. Tapi kalau kita cek di sejarah istilah itu uh, dari bahasa Latin kalau nggak salah yang menyebutkan bahwa artinya adalah sebetulnya akar. Jadi radikalisme itu adalah sebuah proses gerakan yang reformis sebetulnya untuk sebuah perubahan cepat gitu ya. Itu biasanya ada istilah leftism, ada istilah macam-macam lah revolusi atau apa. Jadi radikalisme sebetulnya sesuatu yang menarik untuk dilihat gitu atau dicari informasinya. Tapi kemudian karena banyaknya kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok garis keras ya, dulu istilahnya garis keras itu, istilah radikalisme menjadi berubah. Um, Awalnya radikalisme itu sebagai sebuah gerakan yang reformis dan tidak anti dengan perbedaan dan toleran dengan hal-hal yang baru, tapi kemudian dia berganti menjadi radikal, berganti menjadi ekstrim. Ekstrim itu yang tadi saya sebutkan, dia sangat indoktrinasi, sangat anti demokrasi, anti perbedaan, dan sangat tidak toleran atau intoleran terhadap hal-hal lain. Dia menjadi berpotensi untuk menjadi tindakan kekerasan. Nah, tahap berikutnya ketika dia menjadi ekstremis, dia juga menjadi punya peluang sebagai teroris. Terorisme itu adalah sebuah aksi yang langsung dipraktikkan untuk melakukan kekacauan, melakukan ancaman, intimidasi, bahkan sampai pada pembunuhan gitu ya. Dan kita tahu di internasional itu ada sebuah kelompok teroris yang sampai hari ini ceritanya begitu mengerikan. Nah, jadi itulah yang disebut terorisme. Jadi kalau kita mau mencegah hal-hal ini terjadi, maka kita harus mulai dari radikalisme yang tadi saya katakan itu dalam konteks kekerasan ya, bukan dalam konteks gerakan reformis. Lalu juga ketika dia sudah menjadi ekstremis, dia harus punya penanganannya sendiri, dan apalagi kalau dia sudah menjadi teroris itu sudah sangat membahayakan banyak orang. Saya kira itu tahapannya. Baik Mbak Mariana, terima kasih penjelasannya. Kemudian Mbak Mariana, apakah ada pesan-pesan untuk publik nih atau khususnya kawan Puan tentang isu ini Mbak? Silakan. Iya, mungkin bagi perempuan-perempuan yang mengalami perekrutan di kelompok-kelompok seperti ini, awalnya tidak menyadari bahwa itu sesuatu yang membahayakan ya. Dan kalaupun kita mengatakan itu salah, tentu banyak yang tidak bisa menerima. Apa salah saya? Itu kan sesuatu yang ideal, itu kan kelompok yang ideal buat impian dia sebagai perempuan gitu. Tapi mungkin seperti yang saya pernah alami, cobalah untuk banyak mencari informasi-informasi yang berbeda. Karena ketika kita mulai pada sesuatu yang berbeda, maka di situ kita akan menemukan alternatif hidup yang tidak hanya pada satu hal, tapi banyak hal. Dan di situ kita bisa memilih apa yang kita mau. Karena pengalaman saya sebagai mantan sebagai kombatan atau mantan ekstremis atau radikal, itu karena kesalahan saya tidak memiliki saluran informasi lain selain satu hal itu yang sampai saya 5 tahun di dalamnya gitu. Dan pastikan bahwa informasi yang didapatkan itu adalah informasi yang bisa mendukung kehidupan kita yang sesungguhnya. Misalnya kesejahteraan, kemudian ide soal keadilan, ide soal pembangunan manusia yang berkualitas misalnya, atau ide tentang hak-hak perempuan yang biasanya Komnas Perempuan banyak berikan informasi melalui berbagai macam media gitu ya, sehingga kita bisa mempertahankan hidup kita sebagai perempuan dan tidak terlanggar hak-hak dan kehidupan kita di masa depan. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan.
Baik, Mbak Mariana, terima kasih penjelasannya. Jadi, kawan Puan, tadi kita kan sudah banyak berbincang tentang perempuan dan kekerasan ekstremis dengan Mbak Mariana. Bagaimana kekerasan ekstremis itu adalah sebuah tindakan ekstrim yang dikenal sebagai seseorang yang menganut paham membolehkan tindakan kekerasan, begitu ya Mbak Mariana ya. Kemudian ekstremis cenderung berpikiran tertutup, tidak bertoleransi, anti demokrasi, dan lain sebagainya ya Mbak Mariana. Kemudian pengalaman Mbak Mariana menjadi mantan kelompok teroris begitu Mbak Mariana, atau kelompok baru ekstremis ya, maaf baru ya. baru Ya, level radikalis ekstremis gitu. aja ya. Baik-baik. Iya, bagaimana menurut Mbak Mariana akhirnya juga uh, ketika terlibat langsung dalam kelompok ekstremis tersebut gitu, harus ada pencegahan dari diri sendiri juga ya Mbak Mariana ya. Munculnya dari diri sendiri begitu ya. Ya, Bagaimana Mbak Mariana melihat bahwa keadilanlah dan kesejahteraan, begitu juga dengan ide pembangunan manusia yang berkualitas gitu ya, yang sebenarnya harus ada gitu, bukan hanya diiming-imingi mimpi-mimpi ini, mimpi itu, seperti itu ya Mbak Mariana. ya tidak hanya satu hal yang harus kita ketahui, tapi harus banyak hal. Jangan kelompok kita aja. Kita juga harus mempelajari kelompok-kelompok yang berbeda. Betul, perbedaan ya. Oke, juga tadi ditambahkan banyak informasi yang berbeda dari tadi ya, sudah ya. Terus, baiklah kalau begitu Mbak Marina, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Senang sekali hari ini kita semua sudah mendapatkan ilmu tentang perempuan dan juga kekerasan ekstremis, juga tadi pengalaman Mbak Mariana yang sangat luar biasa. Terima kasih juga telah bersedia hadir Mbak Mariana menjadi narasumber Her Story pada hari ini. Sama-sama. Semoga Mbak Mariana sehat, bahagia, dan juga sukses selalu ya Mbak. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih juga untuk kawan Puan yang sudah bergabung di Her Story pada hari ini. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya ya. Saya Zetira, pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan ataupun kekurangan. Sampai jumpa. Puan bersuara, Puan berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.